saya Mercy Patanung dari Universitas Cokroaminoto Kanopo. Saya di sini untuk tujuan saya di sini untuk mewawancarai Om untuk menyelesaikan beberapa soal. Saya persilakan kepada Om perkenalkan diri. Ya, kita mulai adik-adik dan teman-teman. Kalau saya terlebih dulu saya memperkenalkan nama, yaitu Amsal dari Penatua atau Majelis Kebaktian Bukit Libon, untuk memahami arti soal penjelasan kepada adik-adik ini. Dan untuk itu mari kita mulai pertanyaan kita sekarang. Yang pertama adalah, apa hubungan iman Kristen dengan iptek dan seni? Kalau kita berbicara masalah hubungan iman Kristen dengan iptek dan seni, jelas bahwa dalam iman Kristen itu tak lain tentu bukan adalah kita mengenal jalan satu-satunya kehidupan dalam Yesus. Kita diajak untuk anak-anak sampai dewasa untuk memahami arti iman. Makanya itu dikatakan soal pertama di sini adalah hubungan iman Kristen dengan iptek dan seni. Kalau jelas bahwa iman Kristen itu adalah satu-satunya, kita mengenal Yesus satu-satunya jalan kehidupan keselamatan. Ya, kedua-duanya adalah membuat kita hidup. Sampai juga dikatakan iptek di sini, kalau saya pelajari atau saya baca tentang ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Ya, ilmu pengetahuan dan seni juga tidak bisa terlepas mulai dari kita sejak mengenalnya arti iman Kristen sampai kita saat ini mengenal tentang seni. Seni juga itu bisa kita berpengalaman, bisa kita mandiri sendiri, berbuat usaha-usaha. Itu semuanya adalah ajaran-ajaran dalam Yesus Kristus. Jadi tidak bisa terlepas. Itu namanya ilmu pengetahuan teknologi sekarang. Ya, berkaitan dengan seni. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam soal yang kedua, yaitu apa keuntungan teknologi bagi gereja dan apa kerugiannya. Ya. Kalau kita berbicara masalah keuntungan teknologi, ya, kita sudah katakan tadi bahwa teknologi itu bisa kita mandiri, berpengalaman, ya, menciptakan sesuatu pekerjaan. Itu namanya dikatakan teknologi. Apalagi sekarang bermacam-macam alat canggih teknologi. Itu bisa membuat kita dalam rukun gereja bisa membawa gereja ke depan, dalam artian bahwa gereja itu bisa kita mitra sendiri, bermitra. Kalau kita ini tidak mengenal dan kita abaikan, maka pada dasarnya adalah bisa kita mendapat kecelakaan, kerugian. Ya, berbicara di sini kerugian. Jadi kapan kita tidak berdasar daripada ilmu sekarang, pada ujung-ujungnya kita tidak bisa berbuat, maka menimbulkan namanya kerugian. Ya. Kita tidak bisa menciptakan teknologi sendiri. Makanya itu kita diajak sekarang mulai anak-anak dewasa sampai gereja-gereja itu memberi kita pengajaran bahwa kita harus masuk ke dalam anak-anak kita untuk belajar
kaderisasi, dan pemuda-pemudi. Kalau kita tidak melakukannya, apalagi sekarang sudah punya alat, jadi dari disitulah timbulnya namanya teknologi. Kalau kapan kita tidak menggunakan namanya ilmu-ilmu yang diajarkan sekarang dalam kehidupan ini, maka pada ilmunya kita tidak bisa mandiri sendiri. Itu namanya kerugian hidup. Dan yang ketiga, apa harapan saudara terhadap efek ke depan? Ya, kalau kita berpengharapan, harapan kita ke depan, kita sudah bicara masalah ilmu pengetahuan teknologi. Ya, ilmu pengetahuan teknologi itu tidak bisa juga lepas dalam anak-anak, remaja, pemuda-pemuda gereja. Maka pada dasarnya nanti bisa juga ya membuat kita berpengharapan, berkomunikasi. Itu namanya harapan bergereja, harapan bergereja. Jadi kita memang dianjurkan untuk masuk dalam anak-anak, remaja, pemuda, gereja, terutama gereja mengajarkan itu buat tisu tuh. mulai dari sekolah minggu sampai ke perguruan tinggi. Di situ kita mendapatkan ilmu pengetahuan teknologi, yaitu pengajaran dalam gereja. Dan pada umumnya itu diajarkan anak-anak, pemuda-pemuda gereja. Sampai sekarang kita bisa berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri karena kita sudah punya teknologi sedikit, ilmu pengetahuan teknologi. Jadi kehidupan kita masa depan kita bisa berdiri sendiri, berusaha. Ya, itu namanya gereja dalam organisasi kita diajarkan untuk hidup berpengalaman. Jadi itulah penjelasan saya mengenai soal-soal ini yang kita bisa jawab sedikit. Mudah-mudahan apa yang kita sudah bahas ini bisa kita mendapat pengalaman pertama dalam gereja, masyarakat, dan bangsa. Dan kemudian kelanjutan ini mudah-mudahan kami anak-anak sekolah, mahasiswa bisa mendapat pengalaman. Dari situlah, karena memang sudah dianjurkan dalam gereja bahwa kita harus punya pengalaman sedikit, harus punya identitas, punya teknologi supaya masa kehidupan kita ke depan bisa berhasil. Dan satu-satunya tanpa Tuhan, tanpa Yesus kita tidak bisa. Itu pengharapan iman. Karena soal pertama tadi katakan bahwa pada dasarnya kita hanya bersandar pada jalan-jalan kehidupan dalam Yesus. Dan untuk kita saat ini mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa kita capai. Saudara, harapan kita bisa Ya, jadi itu hasil wawancara kita. Demikian dan terima kasih.